Matahari baru saja beranjak dari peraduannya, mengintip malu-malu dari celah pepohonan di gang kecil itu. Rian sudah duduk di bangku kayu di depan rumah, mengupas bawang merah dengan pisau kecil yang sudah tumpul. Bau bawang bercampur minyak goreng semalam menyelimuti pagi itu, seperti ritual harian keluarganya selama bertahun-tahun. Ibunya sedang menyiapkan adonan tempe goreng, dengan tangan yang sudah keriput karena kerja keras bertahun-tahun. "Rian, tolong ambilkan minyak yang baru di warung." "Ya, uangnya di kaleng," ujar ibunya tanpa menoleh. Rian mengangguk sambil menyeka peluh di dahinya, meski udara masih dingin. Langkahnya bergegas menuju warung Bu Siti di ujung gang. Di sana, beberapa ibu-ibu sedang asyik bergosip. Saat melihat Rian, mereka spontan terdiam, lalu tersenyum sinis. Itu anak tukang gorengan. Besar-besar cuma bantu jualan aja," ujar salah satu dari mereka, setengah berbisik tapi cukup keras untuk didengar Rian. "Iya, kapan mau maju kalau cuma ngikutin emaknya?" sahut yang lain sambil terkekeh. Rian hanya menundukkan kepala. Hatinya seperti tertusuk sembilu, tapi ia tidak menunjukkan apa-apa. Ia tahu, menanggapi mereka hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Setelah membayar minyak, ia berbalik pergi. Namun, langkahnya terasa berat, seolah setiap hinaan itu mengganduli kakinya. Setelah kembali ke rumah, Rian membantu ibunya menggoreng pisang, tempe, dan bakwan. Bau harum gorengan menguar, mengundang pembeli yang mulai berdatangan. Di antara mereka, ada juga anak-anak kecil yang sering menjadikan Rian bahan lelucon. "Mas Rian, nanti kalau udah gede jualannya di mana? Di pinggir jalan lagi?" Salah satu dari mereka bertanya dengan polos, diikuti tawa teman-temannya. Rian hanya tersenyum kecil. Ia tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Dalam hatinya, ia ingin mengatakan bahwa ia punya mimpi, tetapi siapa yang akan percaya? Ia sendiri pun kadang ragu pada mimpinya sendiri. Saat malam tiba dan pelanggan mulai berkurang, Rian duduk di bangku depan rumah sambil memandangi langit. Di atas sana, bintang-bintang bersinar terang, seolah ingin memberinya harapan. Namun, di bawah, kakinya terasa seperti tertanam dalam lumpur. Ia merasa kecil di dunia yang luas ini. "Rian," panggil ibunya lembut, membuyarkan lamunannya. "Kamu capek?" "Ya, Nak." Rian menoleh dan tersenyum. "Enggak, Bu. Kalau enggak bantu ibu, siapa lagi?" Senyuman ibunya terlihat hangat, tapi Rian tahu ada kekhawatiran di baliknya. Ibunya sering berkata bahwa ia ingin melihat Rian hidup lebih baik, tidak seperti dirinya yang hanya bergantung pada dagangan gorengan. Tapi bagaimana caranya? Dengan pendidikan yang hanya sampai SMA dan uang yang pas-pasan, mimpi besar terasa seperti kemewahan yang tidak bisa ia miliki. Malam itu, setelah semua selesai, Rian mengeluarkan buku catatan kecil dari dalam lemari tua di kamarnya. Buku itu penuh coretan rencana dan ide-ide yang pernah terlintas di pikirannya. Ia sering mencatat ide-ide itu di sela-sela kesibukannya, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Bagaimana kalau gorengan ini bisa dijual lebih banyak? Bagaimana kalau ada gerobak yang lebih besar? Bagaimana kalau aku bisa menjual di tempat yang lebih ramai? Pikir Rian sambil menatap buku itu. Namun, setiap kali ide itu muncul, suara-suara ejekan dari orang-orang di sekitarnya juga ikut menggema di kepalanya. "Kamu siapa? Mau ngubah apa? Kamu cuma anak tukang gorengan." Hinaan itu seperti palu yang menghantam semangatnya setiap kali ia mencoba bangkit. Pagi berikutnya, Rian kembali ke rutinitasnya. Ia membawa gorengan di keranjang rotan ke sebuah pasar kecil. Saat melewati gang sempit, seorang pemuda yang mengenakan pakaian rapi melihatnya dengan pandangan meremehkan. Bro, masa muda kok cuma gitu-gitu aja? Jadi tukang gorengan? Hidup nggak ada peningkatan, ya?" Pemuda itu tertawa kecil sambil berlalu. Rian menggenggam erat keranjangnya,
menahan perasaan yang hampir meluap. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak merasa sedih seperti biasanya. Hinaan itu justru seperti membakar semangat yang selama ini hanya menyala kecil. Dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari, orang-orang seperti itu akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Lihat saja nanti, gumam Rian, hampir tanpa sadar. Malam harinya, Rian kembali membuka buku catatannya. Tapi kali ini, ia tidak hanya mencatat ide. Ia mulai menyusun rencana. Ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari hasil dagangannya untuk membeli buku dan belajar lebih banyak tentang bisnis. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia yakin perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah kecil. Dan langkah itu baru saja ia ambil. Malam itu, hujan mengguyur deras, memecah keheningan di gang kecil tempat Rian tinggal. Air menggenang di jalanan, membawa sampah-sampah kecil yang hanyut seperti mimpi-mimpi orang-orang yang terabaikan. Di sudut kamarnya yang kecil, Rian duduk dengan kaki bersila, menatap sebuah buku usang yang baru saja dibelinya dari toko buku bekas. Halaman-halaman buku itu penuh dengan coretan tinta biru dan sobekan kecil di sana-sini. Judulnya sudah hampir tidak terbaca karena sampulnya kusam dan mengelupas. Tapi Rian tidak peduli. Buku itu, yang berjudul Membangun Bisnis dari Nol, seperti sebuah harta karun bagi pemuda sepertinya. Rian teringat bagaimana ia mendapatkan buku itu. Pagi tadi, ia memutuskan mampir ke toko buku bekas di pinggir pasar setelah selesai menjajakan gorengan. Toko itu kecil dan sumpek, dengan rak-rak kayu yang hampir rubuh karena dipenuhi buku tua. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang menjadi penjaga toko. Rambutnya putih, matanya cekung, dan senyum kecil menghiasi wajahnya. Saat melihat Rian memasuki toko, pria itu menyapa hangat, meskipun pakaiannya yang penuh noda minyak membuatnya tampak tidak seperti pembeli buku. "Cari apa, Nak?" tanyanya lembut. "Buku tentang bisnis, Pak. Tapi, yang murah saja," jawab Rian ragu. Ia tahu uangnya tidak cukup untuk membeli buku baru. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke sudut toko. Ia mengais-ngais tumpukan buku yang hampir roboh, sebelum akhirnya menarik sebuah buku tipis dengan sampul kusam. Ini mungkin gak lengkap seperti buku-buku baru, tapi isinya cukup bagus untuk pemula. Rian memandangi buku itu. Harganya murah, hanya Rp20.000. Ia membuka dompetnya dan mengeluarkan lembaran lusuh. Itu semua yang ia miliki hari itu, tapi ia yakin buku ini bisa membantunya. Di kamarnya malam itu, dengan suara hujan yang menenangkan, Rian membuka halaman pertama buku itu. Setiap kata seolah berbicara langsung kepadanya, memberinya harapan yang selama ini ia cari. Bisnis adalah tentang keberanian mencoba dan tidak takut gagal. Kalimat itu membekas di pikirannya. Ia membacanya berulang kali, seolah ingin menanamkan kata-kata itu dalam jiwanya. Selama ini, Rian selalu merasa takut gagal. Takut kalau usahanya tidak akan dihargai. Tapi, entah mengapa, membaca kata-kata itu membuatnya merasa bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Halaman demi halaman, ia terus membaca, mencatat hal-hal yang menurutnya penting di buku catatan kecilnya. Ia mencatat ide-ide seperti mengenal pelanggan, menciptakan produk unik, dan promosi sederhana. Walau terdengar sederhana, bagi Rian, itu adalah dunia baru yang penuh tantangan dan kemungkinan. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, ibunya mengetuk pintu kamar. "Rian, belum tidur? Besok pagi kita harus bangun subuh." Rian segera menutup buku itu dan tersenyum kecil. "Iya, Bu. Sebentar lagi tidur." Setelah ibunya kembali ke kamar, Rian menatap buku itu sekali lagi. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan hidupnya.
Ia tahu jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa mimpinya bukan sekadar hayalan. Hari-hari berikutnya, Rian mulai mempraktikkan apa yang ia pelajari dari buku itu. Ia memutuskan untuk mencoba hal baru dengan dagangan gorengannya. Dengan sisa uang yang ia punya, ia membeli plastik mika transparan untuk membungkus gorengan satu persatu. Ia juga menempelkan kertas kecil dengan tulisan tangan yang sederhana. Gorengan Rian, enak dan higienis. Ia tahu ini langkah kecil, tapi ia ingin membuat perbedaan. Di pasar, beberapa pelanggan mulai memperhatikan kemasan baru itu. Oh, ini bagus. Ya, jadi lebih bersih. Komentar seorang ibu. Pujian kecil itu membuat hati Rian melonjak. Namun, tidak semua orang mendukung idenya. Beberapa pedagang lain menertawakannya. Ah, nggak usah gaya-gayaan lah. Gorengan tetap aja gorengan. Nggak usah kemasan segala. Rian tidak menjawab, tetapi dalam hatinya, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku sedang berusaha membangun sesuatu yang besar. Malam hari, setelah semua dagangan habis, Rian kembali ke buku usangnya. Kali ini, ia membaca tentang pentingnya promosi. Tapi bagaimana cara mempromosikan gorengan dengan modal yang minim? Ia tidak punya uang untuk iklan, tetapi ia punya ponsel tua yang masih bisa mengakses media sosial. Dengan hati-hati, Rian memotret gorengan dengan latar sederhana di meja kayu rumahnya. Ia mengunggah foto itu di akun media sosialnya yang nyaris tidak aktif, dengan tulisan, "Gorengan Rian, kini dengan kemasan higienis. Pesan sekarang, bisa langsung diantar ke rumah Anda." Awalnya, tidak ada yang merespon. Tapi setelah beberapa hari, seorang pelanggan tetapnya memesan melalui pesan singkat. Lalu, pelanggan lain mengikuti. Dari situ, Rian mulai merasa bahwa usahanya membuahkan hasil, meskipun perlahan. Setiap malam, buku usang itu menjadi teman setianya. Ia terus belajar, mencatat, dan mencoba menerapkan apa yang ia baca. Meskipun hasilnya belum besar, Rian merasa ada kemajuan. Ia tidak hanya menjual gorengan, ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Buku itu, yang awalnya terlihat remeh, menjadi api kecil yang terus membakar semangatnya. Dan di tengah semua hinaan dan ejekan yang masih ia terima, Rian mulai melihat secercah harapan yang perlahan berubah menjadi mimpi nyata. Matahari pagi menyapa seperti biasa, menyinari gang kecil tempat Rian tinggal. Namun, pagi ini terasa berbeda. Rian sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan gerobak dagangannya, melap setiap sudutnya dengan kain basah, memastikan semuanya terlihat rapi dan bersih. Baginya, ini bukan sekadar gerobak. Ini adalah kendaraan yang akan membawa mimpinya lebih dekat ke kenyataan. Sejak membaca buku usangnya dan mencoba menerapkan strategi kecil-kecilan, Rian merasa ada semangat baru dalam dirinya. Tapi semangat itu tidak datang tanpa tantangan. Ia tahu bahwa apapun yang ia rencanakan, tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Dan pagi itu, ia bersiap untuk menghadapi tantangan pertamanya, menawarkan ide baru kepada pelanggan setia ibunya. Di pasar kecil tempat ia dan ibunya biasa menjual gorengan, suasana sudah ramai. Pedagang sayur, penjual ikan, dan tukang jajanan berlomba menarik perhatian pembeli. Rian membawa gerobak baru yang ia beli dengan tabungannya. Gerobak itu lebih besar dan dicat ulang dengan warna biru muda. Di bagian atasnya, ia memasang tulisan sederhana yang ia buat sendiri. Gorengan Rian lezat dan bersih. Namun, begitu gerobak itu berhenti di tempat biasa mereka berjualan, pandangan aneh langsung tertuju padanya. Beberapa tetangga yang juga berdagang di pasar mulai berbisik-bisik. Gerobaknya baru. Ya? Mau gaya-gayaan mungkin, ujar salah satu pedagang sayur dengan nada sinis. Iya, padahal cuma jual gorengan. Mau sok modern kali, timpal yang lain sambil terkekeh. Hinaan itu menusuk hati Rian,
Tapi ia mencoba untuk tidak memedulikannya. Ia tahu, setiap perubahan akan selalu menghadapi penolakan di awal. Ia berfokus pada tugasnya, menyusun gorengan dalam rak kecil yang ia desain sendiri di gerobak itu. Dengan rapi, ia menempatkan setiap bungkus gorengan di tempatnya, berharap kemasan yang bersih dan menarik bisa membuat pembeli tertarik. Pelanggan pertama datang tak lama kemudian, seorang ibu parubaya yang biasa membeli gorengan untuk keluarganya. Namun, begitu melihat bungkus baru yang digunakan Rian, ia mengerutkan dahi. "Rian, ini kok dibungkus plastik segala? Biasanya kan langsung masuk ke kantong kertas aja," katanya. Rian tersenyum gugup. "Iya, Bu. Saya cuma coba bikin lebih bersih aja. Jadi kalau dibawa pulang, nggak gampang kotor." Tapi si ibu hanya menggelengkan kepala. "Nggak usah ribet-ribet lah. Saya beli aja seperti biasa." Rian mencoba menjelaskan lagi, tapi si ibu tetap bersikeras. Akhirnya, ia menyerahkan gorengan dalam kemasan biasa, merasa usahanya seperti sia-sia. Hari itu berjalan lebih sulit dari yang ia bayangkan. Sebagian besar pelanggan menolak kemasan baru yang ia tawarkan. Beberapa bahkan tidak mau membeli sama sekali, dengan alasan harga yang sedikit lebih mahal karena tambahan biaya kemasan. Di sore harinya, Rian duduk di samping gerobaknya, menatap sisa gorengan yang masih banyak. Hatinya hancur. Ia bertanya-tanya, apakah ide ini memang salah? Apakah ia terlalu bermimpi besar? Hujan mulai turun perlahan, menambah rasa dingin di hatinya. Saat ia sedang larut dalam kekecewaan, ibunya datang menghampiri. Wanita itu membawa payung kecil untuk melindungi mereka dari hujan. Ia duduk di sebelah Rian, menepuk bahunya pelan. "Kenapa murung, Nak?" tanyanya lembut. Rian tidak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju pada gerobak di depannya. "Ibu, apa aku salah mencoba ini semua? Orang-orang gak suka. Aku cuma bikin semuanya jadi lebih sulit." Ibunya tersenyum kecil, meskipun wajahnya terlihat lelah. "Rian, setiap orang yang mau berubah pasti akan menghadapi rintangan. Kalau kamu menyerah sekarang, semua usaha kamu sia-sia." "Tapi, Bu, orang-orang malah marah. Mereka nggak suka perubahan ini," balas Rian, suaranya bergetar menahan emosi. "Ibu tahu, Nak. Tapi ingat, nggak semua orang bisa langsung menerima hal baru. Kamu harus sabar. Kalau kamu percaya ini yang terbaik, teruskan. Jangan biarkan omongan orang menghalangi langkahmu." Kata-kata itu seperti angin segar bagi Rian. Ia tahu ibunya benar. Perubahan tidak pernah mudah, tetapi ia tidak boleh menyerah hanya karena tantangan kecil. Hari-hari berikutnya, Rian mencoba lebih keras. Ia mulai mendengarkan masukan dari pelanggan, mencari tahu apa yang mereka suka dan tidak suka dari idenya. Ia menurunkan harga sedikit untuk menarik perhatian, meskipun itu berarti keuntungan yang lebih kecil. Ia juga mulai mempromosikan gorengannya di media sosial dengan bantuan temannya yang lebih paham teknologi. Perlahan tapi pasti, pelanggan mulai kembali. Beberapa bahkan memuji kemasan baru yang ia tawarkan. Mereka mengatakan bahwa gorengan jadi lebih enak karena tetap hangat dan bersih. Setiap pujian kecil itu menjadi bahan bakar bagi semangat Rian untuk terus maju. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa pedagang lain di pasar mulai merasa iri dengan perhatian yang didapatkan Rian. Mereka mulai menyebarkan gosip bahwa gorengan Rian menggunakan bahan yang tidak sehat. Hati Rian kembali diuji, tetapi kali ini ia tidak tinggal diam. Ia mengajak pelanggan untuk melihat langsung proses pembuatan gorengannya di rumah. Ia menunjukkan bagaimana ia dan ibunya selalu menjaga kebersihan dan menggunakan bahan-bahan terbaik. Perlahan, gosip itu mulai mereda. Suatu malam, Rian kembali duduk di samping ibunya. Mereka baru saja selesai membersihkan gerobak. Angin malam berhembus lembut,
membawa aroma sisa minyak goreng yang masih menempel di udara. "Ibu bangga sama kamu, Nak," kata ibunya tiba-tiba. Rian menoleh, terkejut. "Kenapa, Bu?" "Karena kamu nggak menyerah, meskipun banyak orang yang meremehkanmu. Itu yang membuat ibu yakin kamu akan sukses suatu hari nanti." Mata Rian berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa langkah kecil yang ia ambil membawa arti besar. Di hatinya, ia berjanji akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya, yang selalu percaya pada mimpinya meskipun dunia meragukannya. Pagi itu, gang kecil di tempat Rian tinggal dipenuhi kesibukan. Para pedagang bersiap menuju pasar, membawa dagangan mereka. Suara ayam berkokok bersahutan, bercampur dengan deru motor tua yang keluar masuk gang. Namun, di sebuah rumah kecil di ujung jalan, ada keheningan yang berbeda. Rian duduk di meja kecil di dapur, memandangi angka-angka yang ia tuliskan di buku catatannya. Semua tentang keuangan, pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan tipis yang nyaris tidak ada. Setiap hari, ia berusaha keras agar usahanya tetap berjalan. Namun, dengan bahan baku yang semakin mahal, tambahan biaya kemasan, dan beberapa gorengan yang tidak terjual, perjuangannya terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Di sudut dapur, ibunya sedang menggoreng tempe dengan tangan yang cekatan. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ia tetap tersenyum setiap kali melihat Rian menatapnya. Ibunya adalah kekuatannya, tetapi juga sumber rasa bersalah yang terus mengintainya. "Bu, aku mau bicara," kata Rian akhirnya. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Ibunya menoleh sambil menurunkan tempe yang baru matang ke piring berlapis kertas minyak. "Ada apa, Nak?" "Bu, aku kepikiran kalau kita harus berhenti dulu. Gorengan kita nggak banyak laku, dan aku nggak mau ibu terus capek begini." Wanita itu terdiam sejenak, lalu mendekati Rian dan duduk di depannya. Tangannya yang kasar menggenggam tangan Rian dengan lembut. "Rian, selama ibu masih bisa berdiri, ibu nggak akan berhenti. Kalau kamu percaya sama usaha ini, ibu juga percaya. Tapi, Bu, ini semua terlalu berat," balas Rian. Suaranya mulai bergetar. "Rian, kamu tahu apa yang berat? Berat itu waktu ibu harus membesarkan kamu sendirian setelah bapakmu pergi. Berat itu waktu kita nggak punya apa-apa, tapi harus tetap makan. Apa yang kita jalani sekarang, ibu rasa belum seberapa dibanding dulu. Jadi jangan bilang kamu mau berhenti. Kalau kamu berhenti, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan ini?" Kata-kata itu seperti tamparan bagi Rian. Ia menunduk, merasa malu pada dirinya sendiri. Ibunya, yang sudah mengorbankan begitu banyak, tidak pernah mengeluh. Namun, justru ia, anak muda yang masih kuat, yang merasa ingin menyerah. Hari itu, Rian kembali bekerja dengan semangat baru. Ia mencoba strategi yang lebih berani, meskipun risikonya besar. Ia memutuskan untuk meminjam uang dari koperasi kecil di dekat pasar, sesuatu yang sebelumnya ia anggap tabu karena takut terlilit utang. Dengan uang itu, ia membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar, agar bisa menekan harga persatuan. Ia juga membeli minyak goreng berkualitas tinggi untuk memastikan rasa gorengannya semakin enak. Namun, utang itu datang dengan tekanan besar. Setiap malam, ia dihantui pikiran tentang bagaimana jika usahanya tidak berhasil. Ia sering duduk di teras rumahnya, memandangi langit malam yang penuh bintang, mencari jawaban di tengah keheningan. Puncaknya terjadi beberapa minggu kemudian. Saat itu, seorang pelanggan tetapnya, seorang pedagang pakaian di pasar, mengusulkan sesuatu yang membuat Rian berpikir keras. "Rian, gorengan kamu enak. Tapi gimana kalau kamu coba jual di tempat lain? Pasar ini kecil, pembelinya juga itu-itu aja." Saran itu sederhana,
tetapi seperti petir yang menyambar pikirannya. Selama ini, ia hanya berfokus pada satu tempat, tidak pernah berpikir untuk berkembang lebih jauh. Namun, membuka cabang baru berarti membutuhkan lebih banyak tenaga, bahan baku, dan uang. Di malam harinya, ia kembali berdiskusi dengan ibunya. "Bu, aku mau coba jualan di tempat lain. Tapi aku nggak tahu, apa kita bisa?" Ibunya tersenyum, meskipun wajahnya terlihat khawatir. "Rian, kalau kamu percaya, ibu juga percaya. Tapi ingat, jangan lupa siapa kita. Kalau kita terlalu terburu-buru, kita bisa jatuh." Kata-kata itu menenangkannya. Ia memutuskan untuk mencoba perlahan. Ia memilih sebuah tempat di depan sekolah dasar yang ramai di pagi hari. Dengan bantuan seorang teman, ia mulai menjual gorengan di sana. Minggu pertama berjalan dengan sulit. Anak-anak sekolah lebih memilih jajanan yang lebih menarik seperti permen dan keripik. Namun, Rian tidak menyerah. Ia mulai menciptakan inovasi kecil, gorengan dengan isian keju dan coklat, yang ia kemas dengan gambar lucu. Ia tahu, anak-anak suka hal-hal yang berbeda. Hasilnya mulai terlihat. Pelan tapi pasti, gorengannya mulai diminati. Bahkan, beberapa orang tua murid juga tertarik membeli untuk dibawa pulang. Namun, perjuangan itu datang dengan pengorbanan besar. Ibunya harus bekerja lebih lama untuk membantu Rian memenuhi permintaan yang semakin banyak. Terkadang, ia melihat ibunya tertidur di kursi dapur dengan apron masih terikat di pinggangnya. Hati Rian terasa seperti diiris, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara meringankan beban itu. Suatu malam, ketika mereka baru selesai membersihkan dapur, ibunya duduk di samping Rian di teras rumah. Wanita itu terlihat lebih lelah dari biasanya. Wajahnya pucat, tetapi senyumnya tetap hangat. "Rian, ibu bangga sama kamu," katanya tiba-tiba. Rian menoleh. Matanya penuh rasa haru. "Bu, aku nggak akan bisa melakukan ini tanpa ibu. Ibu cuma ingin kamu tahu, apapun yang terjadi nanti, ibu selalu percaya sama kamu. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian menangis di depan ibunya. Ia memeluk wanita itu erat, seperti anak kecil yang tidak ingin kehilangan ibunya. Pengorbanan ibunya menjadi pengingat bagi Rian bahwa kesuksesan tidak datang tanpa harga. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap hinaan yang ia terima adalah bagian dari perjalanan ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membuat ibunya bangga dengan usaha yang mereka bangun bersama. Dan di bawah langit malam yang gelap, Rian menatap bintang-bintang dengan keyakinan yang semakin besar. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tetapi ia percaya bahwa mereka sedang berjalan ke arah yang benar. Suara adzan subuh menggema di udara, memecah keheningan pagi. Rian terbangun dengan mata yang masih berat, tetapi ia segera bangkit. Ada rutinitas yang harus dijalani. Ia mengawali hari dengan membersihkan dapur, mempersiapkan adonan gorengan, dan memastikan semua bahan sudah siap untuk dijual. Ini bukan pagi yang luar biasa, hanya pagi biasa dengan kerja keras yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, Rian merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya, sebuah harapan kecil yang terus menyala. Di meja makan kecil mereka, ibunya duduk sambil menyeruput teh hangat. Wajahnya terlihat lebih segar dari biasanya. Mungkin karena semalam, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mereka berhasil menjual habis semua gorengan. Meskipun hasilnya tidak terlalu besar, ada kepuasan yang tak bisa diukur dengan uang. "Bu, hari ini aku mau coba bawa lebih banyak gorengan ke tempat jualan," kata Rian sambil mengaduk adonan. Ibunya mengangguk, tersenyum. "Kamu yakin bisa menjual semuanya, Nak?" "Insya Allah bisa, Bu. Aku mau coba terus. Kalau nggak sekarang, kapan lagi?" Percakapan itu sederhana, tetapi di dalam hati Rian,
Ada keyakinan yang mulai tumbuh. Ia tidak lagi hanya menjalani usahanya seperti sebuah kewajiban, melainkan sebagai sebuah mimpi yang harus diwujudkan. Pagi itu, Rian berangkat dengan 2 gerobak. 1 gerobak ia dorong sendiri ke pasar, sementara gerobak kedua diantarkan oleh temannya ke depan sekolah dasar tempat ia mulai berjualan. Ia tahu ini risiko besar. Jika tidak laku, ia akan kehilangan modal yang cukup besar. Namun, ia percaya bahwa setiap langkah maju membutuhkan keberanian. Saat tiba di pasar, ia disambut oleh tatapan pedagang lain yang sudah mulai terbiasa dengan kehadirannya. Beberapa bahkan mulai mengakui bahwa gorengan Rian memiliki rasa yang berbeda. Namun, tidak semua orang bersikap baik. Tambah gerobak. Ya? Wah, mau pamer nih, ujar seorang pedagang buah dengan nada mengejek. Rian hanya tersenyum. Ia tahu, tidak ada gunanya menanggapi. Ia memilih fokus pada pekerjaannya, menyusun gorengan dengan rapi di gerobaknya. Ia bahkan menambahkan papan kecil yang bertuliskan, "Promo, beli 10 gratis 1." Hari itu berjalan lebih baik dari yang ia bayangkan. Banyak pelanggan yang datang, tertarik dengan promo yang ia tawarkan. Beberapa bahkan membeli dalam jumlah besar untuk acara keluarga atau arisan. Sementara itu, di depan sekolah dasar, temannya melaporkan bahwa gorengan dengan isian coklat dan keju mulai menjadi favorit anak-anak. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ketika hari hampir sore, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Rian, yang tidak membawa tenda, terpaksa berlari-lari menyelamatkan gorengannya. Beberapa plastik kemasan basah, dan gorengan yang tersisa menjadi tidak layak jual. Di rumah, ia duduk dengan lesu, menatap sisa gorengan yang tidak laku. Ibunya mendekatinya sambil membawa segelas teh hangat. "Rian, apa yang kamu pikirkan?" tanya ibunya lembut. Rian menghela napas panjang. "Bu, aku merasa, kadang-kadang aku terlalu percaya diri. Aku pikir semuanya akan berjalan mulus, tapi nyatanya nggak selalu begitu." Ibunya menepuk bahunya. "Rian, kamu harus ingat, setiap langkah maju itu ada risikonya. Tapi kalau kamu nggak mau ambil risiko, kamu nggak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa pergi." Kata-kata itu kembali menguatkan Rian. Ia tahu ibunya benar. Meskipun ada kegagalan, itu bukan alasan untuk berhenti. Hari-hari berikutnya, Rian mulai belajar lebih banyak. Ia membaca buku tentang manajemen bisnis, menonton video tentang strategi pemasaran, dan bahkan bertanya pada beberapa pedagang sukses di pasar. Ia mulai menyadari bahwa menjadi pengusaha tidak hanya tentang bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Ia mulai mencoba strategi baru, seperti menawarkan paket hemat untuk pelanggan setia, atau menjual gorengan dalam jumlah besar dengan harga diskon untuk acara khusus. Ia juga meminta temannya untuk memotret produknya dan mempromosikannya di media sosial. Perlahan, usahanya mulai mendapatkan perhatian. Beberapa pembeli dari luar pasar mulai datang, tertarik untuk mencoba gorengan dengan kemasan bersih dan rasa yang unik. Bahkan, ada seorang pemilik warung makan kecil yang memesan secara rutin untuk dijual kembali di warungnya. Namun, di tengah kesibukan itu, kesehatan ibunya mulai menurun. Wanita itu sering terlihat lelah, bahkan ketika tidak banyak bekerja. Rian mulai khawatir, tetapi setiap kali ia bertanya, ibunya selalu menjawab dengan senyuman. "Ibu cuma butuh istirahat. Rian, jangan terlalu dipikirkan." Tetapi malam itu, ketika ibunya jatuh pingsan di dapur, Rian merasa seperti dunia runtuh. Ia segera membawa ibunya ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan bahwa ibunya terlalu lelah dan harus beristirahat total selama beberapa hari. Rian merasa bersalah. Ia tahu ibunya selalu ingin mendukungnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa pengorbanan itu membawa dampak sebesar ini. Selama beberapa hari, Rian mengambil alih semua pekerjaan di rumah. Ia memasak, membersihkan,
dan menjaga ibunya dengan penuh perhatian. Sementara itu, ia tetap menjalankan usahanya dengan bantuan teman-temannya. Ia tahu, ini bukan saat untuk menyerah. Di suatu malam, ketika ibunya mulai pulih, Rian duduk di samping tempat tidurnya. Ia menggenggam tangan ibunya, mencoba menahan air mata. "Bu, aku minta maaf. Aku terlalu memaksa ibu bekerja keras. Harusnya aku bisa lebih perhatian." Ibunya tersenyum lemah. "Rian, ibu bangga sama kamu. Jangan pernah merasa bersalah. Ibu cuma ingin melihat kamu berhasil. Tapi ingat, kamu juga harus jaga diri. Jangan sampai lupa bahwa kesehatan itu jauh lebih penting dari segalanya." Kata-kata itu melekat dalam hati Rian. Ia tahu, perjuangan ini tidak hanya tentang mencapai mimpi, tetapi juga tentang menjaga orang-orang yang ia cintai. Malam itu, di bawah sinar lampu redup, Rian menatap ibunya yang tertidur. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk membalas setiap pengorbanan ibunya. Dan di dalam hatinya, ia tahu, mimpi itu semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas kampung kecil tempat Rian tinggal. Awan kelabu seperti mencerminkan beban yang ada di hatinya. Seminggu berlalu sejak ibunya pulang dari puskesmas, tetapi tubuh wanita itu belum sepenuhnya pulih. Rian sering terbangun di malam hari, mendengar ibunya batuk pelan di kamar. Ia mencoba menahan air mata setiap kali melihat sosok yang dulu begitu kuat kini terlihat rapuh. Namun, kehidupan tidak memberi Rian pilihan untuk beristirahat. Gorengan harus tetap digoreng, gerobak harus tetap didorong, dan pelanggan harus tetap dilayani. Ia tahu, jika ia berhenti, semuanya akan runtuh. Di pasar, suasana mulai berubah. Beberapa pedagang yang sebelumnya sering memandang rendah Rian kini mulai menyapa dengan ramah. Salah satu di antaranya adalah Bu Mina, pedagang sayur yang lapaknya berada tepat di sebelah gerobak Rian. "Rian, gorenganmu makin enak aja. Resepnya ditambahin apa sih?" tanya Bu Mina sambil mengunyah bakwan hangat. Rian tersenyum. "Cuma sedikit inovasi, Bu. Saya coba gorengnya pakai minyak yang lebih bersih, sama tambahin bumbu biar rasanya lebih gurih." "Pantes aja laris. Anak muda kayak kamu emang harus kreatif. Jangan kayak kita-kita yang jalan di tempat," ujar Bu Mina sambil tertawa kecil. Pujian itu membuat Rian sedikit lega, meskipun hatinya masih berat. Ia ingin ibunya mendengar kabar baik ini, ingin sekali berbagi kebahagiaan kecil yang ia dapatkan. Tapi setiap kali ia pulang, ia selalu disambut oleh wajah lelah ibunya yang berusaha tersenyum, seolah menutupi rasa sakit yang ia rasakan. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Rian memutuskan untuk menutup gerobaknya lebih awal. Ia membawa pulang beberapa gorengan yang tidak laku untuk dimakan bersama ibunya. Ketika ia membuka pintu rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di kursi ruang tamu, menatap foto keluarga mereka yang sudah lama tersimpan di lemari. "Bu, kenapa duduk di sini? Bukannya ibu harus istirahat?" tanya Rian, khawatir. Ibunya menoleh, matanya basah oleh air mata. "Rian, ibu kangen sama bapakmu. Dulu, waktu dia pergi, ibu selalu bertanya-tanya, apa ibu cukup kuat membesarkan kamu sendirian? Tapi sekarang, melihat kamu seperti ini, ibu merasa bersyukur. Kamu sudah jadi lelaki yang ibu banggakan." Rian duduk di samping ibunya, memeluknya erat. "Bu, aku ini nggak ada apa-apanya tanpa ibu. Semua yang aku lakukan, semua ini untuk ibu." Malam itu, Rian dan ibunya berbicara panjang lebar, mengenang masa lalu, berbagi harapan untuk masa depan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Rian melihat senyum ibunya yang tulus, meskipun wajahnya masih dihiasi kelelahan. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk membawa usahanya ke level berikutnya.
Ia mulai mencari cara agar produknya bisa dikenal lebih luas. Ia kembali mendatangi temannya yang ahli dalam media sosial, meminta bantuan untuk membuat akun Instagram untuk usahanya. Temannya, Aldi, dengan antusias membantu. Rian, ini ide bagus. Gorenganmu itu unik, dan orang-orang suka hal yang beda. Kita bisa bikin konten sederhana, kayak video proses pembuatannya, atau cerita tentang perjuangan kamu. Rian ragu sejenak. Tapi, siapa yang mau peduli sama cerita aku? Banyak. Rian, kamu nggak tahu seberapa besar orang suka cerita inspiratif. Percaya aja. Oke. Dengan bantuan Aldi, mereka mulai memotret gorengan-gorengan Rian, menata dengan rapi di atas piring putih bersih, dihias daun seledri dan cabai rawit. Aldi juga merekam video pendek, memperlihatkan Rian yang sibuk menggoreng sambil melayani pelanggan. Hasilnya mulai terlihat beberapa minggu kemudian. Akun Instagram itu mendapatkan banyak pengikut, dan beberapa orang mulai mengirim pesan, menanyakan apakah mereka bisa memesan gorengan dalam jumlah besar. Namun, perjalanan ini tidak sepenuhnya mulus. Ada saat-saat di mana Rian merasa kewalahan. Pesanan yang terus meningkat membuat ia harus bekerja lebih lama. Sementara ia juga harus memastikan ibunya tetap mendapat perhatian yang cukup. Ia sering merasa bersalah setiap kali meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Suatu malam, ketika ia sedang sibuk menyusun daftar pesanan, ibunya memanggilnya dari kamar. Rian, sini sebentar. Rian masuk ke kamar, melihat ibunya yang duduk di atas tempat tidur dengan sebuah amplop di tangannya. Apa ini, Bu? Ibunya tersenyum, menyerahkan amplop itu. Ini tabungan ibu selama ini. Ibu nggak punya banyak, tapi mungkin ini bisa bantu kamu untuk beli apa yang kamu butuhkan. Rian membuka amplop itu, matanya langsung berkaca-kaca melihat uang yang ada di dalamnya. Jumlahnya tidak banyak, tetapi ia tahu betapa berharganya uang itu bagi ibunya. Bu, aku nggak bisa ambil ini. Ini uang ibu. Rian, selama ini ibu nabung bukan untuk ibu sendiri. Uang ini untuk kamu. Ibu nggak tahu berapa lama lagi ibu bisa bantu kamu. Tapi ibu ingin kamu tahu, ibu selalu mendukungmu. Rian memeluk ibunya erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan ibunya. Hari-hari berikutnya, Rian semakin giat bekerja. Dengan tambahan modal dari tabungan ibunya, ia membeli peralatan baru untuk dapur mereka, termasuk penggorengan besar yang memungkinkannya membuat lebih banyak gorengan dalam waktu singkat. Di sisi lain, akun media sosialnya terus berkembang. Banyak pelanggan baru yang datang, tertarik dengan cerita perjuangan Rian yang diceritakan dengan jujur di setiap postingan. Namun, di tengah semua itu, kesehatan ibunya tetap menjadi prioritas utama. Ia mulai mencari pengobatan alternatif, membawa ibunya ke tukang pijat tradisional, dan memastikan ibunya mendapatkan makanan bergizi. Suatu malam, ketika mereka selesai makan bersama, ibunya berkata, Rian, kamu tahu, ibu nggak pernah membayangkan kalau kita bisa sejauh ini. Tapi ibu ingin kamu ingat, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Iya, Bu, aku nggak akan lupa. Semua ini karena ibu. Kalau aku bisa sukses nanti, itu karena doa ibu. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang terang, Rian kembali merasakan harapan yang besar. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membawa mereka lebih dekat ke mimpi mereka. Dan di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus ia tempuh, ia akan terus berjuang, untuk ibunya, untuk dirinya sendiri, dan untuk semua orang yang percaya padanya. Matahari pagi menyusup lembut melalui celah-celah tirai rumah kecil Rian. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, membawa kesan damai yang semu. Di dalam hati Rian, ada rasa syukur yang tak terlukiskan.
Beberapa bulan terakhir adalah bukti bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Penjualan gorengannya meningkat pesat, dan permintaan dari luar kota mulai berdatangan. Namun, seperti halnya kehidupan, setiap kemenangan selalu membawa ujian baru. Pagi itu, Rian sedang sibuk mempersiapkan adonan gorengan bersama ibunya. Wanita itu tampak lebih baik dari sebelumnya, meski tubuhnya masih lemah. Sesekali, ia berhenti untuk menarik napas panjang, tetapi senyumnya tetap terpancar. "Rian, kamu harus ingat untuk selalu melayani pelanggan dengan ramah. Ya, orang datang bukan cuma karena gorenganmu enak, tapi juga karena kamu baik hati," ujar ibunya dengan nada lembut. Rian mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu. Semua ini kan pelajaran dari ibu. Kalau aku bisa sampai sejauh ini, itu karena doa ibu." Namun, di tengah percakapan hangat itu, pintu depan rumah tiba-tiba diketuk keras. Rian terkejut. Begitu pula ibunya. "Siapa yang datang sepagi ini?" Dengan cepat, Rian mengelap tangannya dan berjalan menuju pintu. Ketika pintu dibuka, ia mendapati Pak Herman, salah satu tetangga lama yang pernah menghina dan meremehkan usahanya. Wajahnya terlihat tegang, seperti sedang menahan amarah atau kekhawatiran. "Rian, aku mau bicara," kata Pak Herman tanpa basa-basi. Rian mengangguk, meski hatinya merasa sedikit tidak nyaman. "Silakan masuk, Pak." Pak Herman melangkah masuk, tapi ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di ruang tamu, menatap Rian dengan tatapan tajam. "Dengar, aku dengar kamu mulai sukses. Gorenganmu laku di mana-mana. Tapi aku juga dengar kamu mau buka warung besar di pasar," tanyanya. Rian mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya sedang rencanakan itu." "Kenapa, Pak?" Pak Herman menghela napas panjang. "Pasar itu punya aturan. Kamu nggak bisa sembarangan buka lapak baru. Apalagi kalau kamu nggak bayar izin. Jangan sampai kamu bikin masalah." Nada bicaranya kasar, seolah-olah ia sedang mengancam. Rian mencoba tetap tenang. "Pak, saya tahu aturan itu. Saya sudah tanya ke pengurus pasar, dan saya sedang urus semuanya. Kalau ada masalah, saya pasti akan selesaikan." Pak Herman tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk kecil sebelum pergi. Tetapi sikapnya meninggalkan rasa was-was di hati Rian. Setelah kepergian Pak Herman, ibunya mendekati Rian. "Ada apa, Rian? Wajahmu kok kelihatan tegang." Rian mencoba tersenyum untuk menenangkan ibunya. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma urusan pasar. Nanti juga beres." Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan hal kecil. Ia mulai merasa khawatir kalau ada orang yang ingin menjegal usahanya. Hari-hari berikutnya, Rian menghadapi tantangan baru. Beberapa pedagang di pasar mulai mengeluhkan bahwa kehadiran usahanya mengurangi pelanggan mereka. Meskipun Rian tidak pernah bermaksud untuk bersaing secara tidak sehat, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa gorengannya memang mulai menjadi pilihan utama pembeli. Salah satu pedagang bahkan mendekatinya langsung. "Rian, kamu anak muda. Harusnya kamu tahu diri. Jangan ambil semua pelanggan kami." Rian menatap pedagang itu dengan hati-hati. "Pak, saya cuma jual gorengan. Saya nggak pernah niat buat ngambil pelanggan siapapun. Kalau ada yang salah, saya minta maaf." Namun, permintaan maaf itu tidak cukup. Beberapa pedagang mulai menyebarkan kabar buruk tentang Rian, mengatakan bahwa ia menggunakan bahan murah atau bahkan mencampur adonan dengan zat berbahaya. Di tengah tekanan itu, Rian tetap berusaha bertahan. Ia meningkatkan kualitas produknya, memastikan setiap gorengan yang ia jual bersih dan aman. Ia juga mulai mendokumentasikan proses produksinya di media sosial, menunjukkan transparansi yang meyakinkan pelanggan. Sementara itu, Aldi, temannya yang membantu promosi di media sosial,
terus memberikan dukungan. Rian, ini memang berat. Tapi kamu harus percaya, orang yang benar-benar peduli akan tetap mendukung kamu. Rian mengangguk. Aku cuma nggak mau ibuku tahu soal masalah ini. Dia sudah cukup banyak pikiran. Namun, seperti sebuah lingkaran kehidupan, di saat-saat sulit, selalu ada cahaya kecil yang memberi harapan. Suatu sore, seorang pria berpakaian rapi datang ke tempat jualan Rian. Ia membawa kartu nama dan mengenalkan dirinya sebagai Andi, seorang pemilik restoran terkenal di kota. Rian, saya sudah dengar banyak tentang gorenganmu. Jujur, saya penasaran. Saya coba satu. Boleh? Rian memberikan beberapa gorengan dengan senyuman, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa ragu. Pria itu mencicipi satu persatu, lalu tersenyum lebar. Ini enak sekali. Kamu punya bakat besar. Rian, apa kamu pernah berpikir untuk memasok gorenganmu ke restoran besar? Rian terkejut. Ia tidak pernah membayangkan hal sebesar itu. Saya belum pernah terpikir, Pak. Tapi kalau Bapak serius, saya bersedia belajar. Pria itu tersenyum. Kamu sudah punya kualitas. Yang kamu butuhkan sekarang adalah keberanian untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, Rian menceritakan semuanya pada ibunya. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya bercahaya dengan harapan. Rian, ibu selalu percaya kamu bisa lebih besar dari ini. Kalau ini kesempatan yang baik, ambil saja. Jangan takut. Kata-kata ibunya menjadi dorongan besar bagi Rian. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk memenuhi permintaan restoran itu. Namun, di balik semua kesibukan itu, Rian tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Ia tetap melayani pelanggan kecil di pasar dengan penuh semangat, tetap rendah hati meskipun penghasilannya mulai meningkat. Suatu malam, saat Rian sedang membereskan dapur, ibunya mendatanginya dengan membawa secangkir teh hangat. Rian, kamu tahu apa yang paling membuat ibu bahagia? Apa, Bu? Melihat kamu tetap rendah hati. Jangan pernah berubah. Ya, keberhasilan itu harus bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Rian mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan nilai-nilai yang diajarkan ibunya. Dan di dalam hatinya, Rian percaya bahwa semua luka, tekanan, dan perjuangan ini adalah bagian dari jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, karena cahaya itu mulai terlihat di ujung jalan. Sinar matahari pagi yang lembut menyusup melalui celah-celah daun pintu, menerangi dapur sederhana di rumah Rian. Suara ibunya yang pelan memanggilnya dari ruang tamu mengingatkan bahwa hari baru telah dimulai, membawa tantangan dan harapan yang entah seperti apa. Hari ini adalah hari besar. Rian telah berjanji untuk mengantarkan sampel gorengan ke restoran Pak Andi, sebuah langkah awal untuk mewujudkan mimpi yang lebih besar. Rian bangun lebih awal dari biasanya. Ia memulai hari dengan menyiapkan bahan-bahan terbaik. Tepung, rempah, dan bahan segar yang ia pilih satu persatu dengan hati-hati. Ia ingin memastikan bahwa setiap gorengan yang ia buat bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga cerminan dari semua kerja keras, doa, dan pengorbanan yang telah ia jalani. Ibunya, meskipun masih lemah, duduk di kursi dekat dapur, menyaksikan dengan penuh kebanggaan. Rian, ibu yakin gorengan kamu akan disukai banyak orang. Kamu sudah bekerja keras, Nak. Rian tersenyum, meskipun dalam hatinya ada rasa gugup yang sulit ia hilangkan. Iya, Bu. Tapi aku tetap deg-degan. Ini pertama kalinya aku bekerja sama dengan restoran besar. Ibunya mendekatinya perlahan, menepuk pundaknya dengan lembut. Rian, ingat ini. Apapun yang terjadi, kamu sudah memberi yang terbaik. Tuhan pasti melihat usahamu.
Kata-kata itu adalah dorongan yang Rian butuhkan. Dengan hati-hati, ia mengemas gorengan-gorengan tersebut dalam kotak putih sederhana namun rapi. Ia kemudian berpamitan pada ibunya, mengenakan kemeja bersih, dan berangkat ke restoran dengan motor tua yang selama ini setia menemaninya. Setibanya di restoran Pak Andi, Rian disambut dengan ramah oleh seorang staf. Ia diarahkan ke dapur. Tempat Pak Andi sudah menunggu. Pria itu tampak santai namun tegas, mengenakan celemek bersih sambil memeriksa daftar menu. "Rian, senang kamu bisa datang. Mari, kita coba gorenganmu," ujar Pak Andi dengan senyum kecil. Rian mengeluarkan kotak-kotak berisi gorengan dari tasnya, mengatur isinya dengan hati-hati di atas meja. Pak Andi mengambil satu, mencicipi perlahan. Hening sejenak. Rian merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Pak Andi menatapnya, lalu tersenyum lebar. "Rian, ini luar biasa. Gorenganmu punya rasa yang khas, dan ini sesuatu yang jarang ditemukan di restoran-restoran besar. Saya rasa ini akan jadi menu favorit pelanggan kami." Rian menghela napas lega. "Terima kasih, Pak. Saya bersedia belajar lebih banyak untuk memenuhi standar restoran Bapak." Pak Andi mengangguk. "Bagus. Kita akan mulai dari sini. Saya ingin kamu memasok gorengan setiap pagi. Kalau pelanggan suka, kita bisa perluas kerja sama ini." Saat perjalanan pulang, hati Rian terasa ringan. Namun, di tengah perjalanan, ia dikejutkan oleh suara keras dari belakang motornya. Ban belakang bocor, membuat motornya oleng. Ia segera menepi, memeriksa kondisi ban yang ternyata robek cukup parah. Di pinggir jalan, di bawah terik matahari, Rian mendorong motornya menuju bengkel terdekat. Ia merasa lelah, tetapi tekadnya untuk tidak menyerah mengalahkan semua rasa capai. Di benaknya, wajah ibunya selalu hadir, mengingatkan bahwa setiap langkah ini adalah untuk mereka berdua. Sore itu, setelah ban motornya selesai diperbaiki, Rian tiba di rumah dengan wajah lelah tetapi bahagia. Ia menceritakan keberhasilannya kepada ibunya, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, di tengah percakapan mereka, ibunya tiba-tiba batuk keras. Wajahnya yang pucat membuat Rian langsung panik. "Bu, ibu kenapa? Apa ibu sakit lagi?" Ibunya mencoba tersenyum untuk menenangkan Rian. "Ibu nggak apa-apa, Nak. Cuma kecapean sedikit." Tetapi Rian tidak ingin mengambil risiko. Ia segera membawa ibunya ke klinik terdekat. Setelah pemeriksaan singkat, dokter memberitahu bahwa kondisi ibunya memerlukan perawatan lebih intensif. "Kondisi ibu Anda membaik, tetapi harus dipantau. Kami sarankan untuk periksa ke rumah sakit besar untuk tindakan lebih lanjut," kata dokter dengan nada serius. Mendengar itu, Rian merasa dunianya runtuh. Di satu sisi, ia ingin terus bekerja keras untuk membahagiakan ibunya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan sosok yang paling ia cintai. Hari-hari berikutnya, Rian mulai membagi waktu antara mengurus usahanya dan merawat ibunya. Ia seringkali kurang tidur, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali ia merasa lelah, ia hanya perlu mengingat senyum ibunya untuk mendapatkan kembali semangatnya. Di pasar, cerita tentang kerja sama Rian dengan restoran Pak Andi mulai tersebar. Beberapa pedagang yang dulunya meremehkan Rian kini mulai mendekatinya dengan nada berbeda. Salah satunya adalah Pak Herman. "Rian, hebat ya kamu sekarang. Bantu kami juga dong biar bisa kayak kamu," ujar Pak Herman sambil tertawa kecil. Rian hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas hinaan lama mereka dengan dendam. Sebaliknya, ia mencoba memberikan saran kepada mereka yang ingin belajar. "Pak, kalau Bapak mau, saya bisa bantu kasih tips cara bikin gorengan yang menarik pelanggan," katanya dengan tulus. Pak Herman terdiam, mungkin merasa malu. Tetapi Rian tidak peduli. Baginya,
Kebaikan selalu lebih penting daripada membalas keburukan. Malam itu, Rian duduk di samping ibunya yang sudah tertidur lelap. Ia menatap wajah ibunya yang damai, meskipun tubuhnya masih tampak lemah. Dalam hati, Rian berdoa, "Tuhan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku mohon, beri aku kekuatan untuk menjaga ibu, dan tunjukkan jalan terbaik untuk kami." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Tetapi dalam kesunyian malam itu, Rian menemukan ketenangan. Ia tahu, selama ia memiliki cinta dan doa ibunya, ia akan sanggup menghadapi apapun. Dan di dalam hatinya, ia berjanji untuk terus melangkah, membawa mimpi mereka bersama-sama, tidak peduli seberapa berat jalan yang harus ia tempuh. Langit malam itu begitu gelap, hampir tak berbintang. Hanya sesekali suara jangkrik dan angin yang menyapu dedaunan terdengar di luar rumah. Di dalam kamar sederhana, Rian duduk termenung di samping ibunya yang masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Wajah wanita itu tampak damai, tetapi nafasnya terdengar berat, menandakan tubuhnya sedang berjuang melawan kelemahan yang tak kunjung pulih. Sejak kunjungan terakhir ke klinik, Rian menyadari bahwa waktu mungkin tidak sepenuhnya berpihak pada mereka. Namun, ia menolak menyerah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mempersiapkan gorengan, dan mengurus segala kebutuhan ibunya dengan sepenuh hati. Di setiap doa yang ia panjatkan, ada permintaan yang sama, agar ibunya diberi kekuatan untuk bertahan, setidaknya sampai ia benar-benar berhasil mewujudkan mimpi mereka. Hari itu, sebuah panggilan telepon datang dari Pak Andi, pemilik restoran yang kini menjadi salah satu mitra bisnisnya. "Rian, saya ingin membahas sesuatu. Apakah kamu bisa datang ke restoran sore ini?" Rian mengiyakan tanpa ragu, meskipun hatinya penuh dengan tanya. Sesuatu tentang nada suara Pak Andi terdengar berbeda, seperti ada berita penting yang ingin disampaikan. Sore itu, setelah memastikan ibunya ditemani tetangga untuk sementara waktu, Rian berangkat ke restoran dengan motor tuanya. Sepanjang jalan, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Apakah ada masalah dengan kerja sama mereka? Ataukah ini tentang peluang baru? Ketika tiba di restoran, Pak Andi sudah menunggunya di ruang kantor yang kecil namun rapi. Pria itu tersenyum hangat ketika melihat Rian masuk. "Silakan duduk, Rian." "Terima kasih, Pak," jawab Rian dengan nada hati-hati. Pak Andi menghela napas, lalu mulai berbicara. "Rian, beberapa minggu terakhir, gorenganmu mendapat banyak perhatian dari pelanggan kami. Bahkan, banyak yang datang khusus untuk mencicipi gorengan itu. Ini luar biasa." Rian merasa sedikit lega, tetapi ia tetap diam, menunggu kelanjutan dari kalimat itu. "Saya ingin menawarkan sesuatu yang lebih besar," lanjut Pak Andi. "Bagaimana kalau kita membuka sebuah kedai khusus untuk menjual gorenganmu? Saya akan menjadi mitra, dan kamu yang mengelola. Lokasinya strategis, dekat pusat kota. Saya yakin ini akan sukses besar." Rian terdiam. Tawaran itu begitu besar, bahkan terlalu besar untuk ia bayangkan. Namun, bersama kebahagiaan yang menghangatkan hatinya, ada perasaan khawatir yang merayap perlahan. Apakah ia siap untuk tanggung jawab sebesar itu? Bagaimana dengan kondisi ibunya yang memerlukan perhatian penuh darinya? "Pak, tawaran ini, saya sangat berterima kasih. Tapi bolehkah saya minta waktu untuk berpikir? Ada banyak hal yang perlu saya pertimbangkan," jawabnya dengan jujur. Pak Andi mengangguk dengan pengertian. "Tentu, Rian. Saya mengerti. Ini bukan keputusan yang mudah, dan saya ingin kamu merasa nyaman sebelum mengambil langkah besar ini." Sepulangnya dari restoran, Rian merasa pikirannya penuh. Ia berjalan masuk ke rumah dengan langkah pelan, berusaha untuk tidak membangunkan ibunya yang sedang tidur. Namun, ternyata wanita itu belum tidur. Ia duduk di kursi kecil dekat jendela, menatap keluar dengan mata yang kosong tetapi tenang.
"Ibu, kenapa belum tidur? Kan ibu harus banyak istirahat," tanya Rian sambil mendekati ibunya. Wanita itu tersenyum tipis. "Ibu cuma rindu sama ayahmu. Kalau saja beliau masih ada, mungkin kamu tidak perlu bekerja sekeras ini." Kata-kata itu menusuk hati Rian. Ia tahu, meskipun ibunya jarang mengeluh, ada banyak kesepian yang ia pendam sejak kepergian ayah mereka bertahun-tahun lalu. Rian mengambil tangan ibunya dan menggenggamnya erat. "Bu, ayah mungkin sudah tidak bersama kita, tapi aku yakin beliau pasti bangga melihat kita sekarang. Semua ini juga karena doa ibu dan ayah." Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Rian, ibu hanya ingin kamu bahagia. Kalau ada yang lebih baik untuk masa depanmu, jangan ragu untuk mengambilnya. Ibu akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi." Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk mengunjungi lokasi yang ditawarkan oleh Pak Andi. Tempat itu terletak di tengah keramaian kota, dengan lalu lintas yang padat dan pejalan kaki yang sibuk. Di satu sisi, ia bisa melihat peluang besar untuk usahanya berkembang. Namun, di sisi lain, ia merasa takut meninggalkan pasar kecil tempat ia memulai semuanya. Di lokasi itu, Rian membayangkan bagaimana ibunya selalu mendukungnya sejak hari pertama. Dalam hati, ia berdoa, memohon petunjuk agar ia bisa mengambil keputusan yang terbaik. Saat malam tiba, Rian kembali duduk bersama ibunya di meja makan kecil mereka. Dengan perlahan, ia menceritakan tentang tawaran Pak Andi dan bagaimana hal itu bisa mengubah hidup mereka. "Bu, aku ingin mendengar pendapat ibu. Kalau aku ambil peluang ini, aku takut nggak bisa sepenuhnya menemani ibu lagi." Ibunya tersenyum lembut, tetapi ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan dari matanya. "Rian, ibu sudah cukup bahagia melihat kamu sejauh ini. Jangan pikirkan ibu terlalu banyak. Kalau ini baik untuk kamu, ambillah. Ibu akan baik-baik saja." Mendengar itu, air mata Rian jatuh. Ia tahu bahwa ibunya selalu mendahulukan kebahagiaannya, tetapi rasa bersalah tetap menyelimuti hatinya. "Bu, aku nggak akan pernah melupakan semua yang ibu lakukan untukku. Kalau aku terima tawaran ini, itu bukan hanya untukku, tapi untuk kita. Aku janji, aku akan tetap pulang setiap malam dan memastikan ibu selalu bahagia." Malam itu, Rian memutuskan untuk menerima tawaran Pak Andi. Tetapi ia juga membuat rencana untuk memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik. Ia mulai mencari bantuan tetangga untuk menjaga ibunya saat ia sibuk bekerja, dan bahkan mengatur jadwal kunjungan rutin ke dokter. Di tengah semua persiapan itu, ada perasaan yang bercampur aduk dalam hati Rian. Kebahagiaan, kegelisahan, dan harapan menjadi satu, seperti melodi yang indah namun penuh emosi. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi ia percaya bahwa selama ia berjalan dengan cinta dan doa ibunya, ia akan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Dan di tengah malam yang sunyi, dengan hati yang penuh syukur, Rian berdoa sekali lagi, berharap bahwa semua yang ia lakukan akan membawa senyum yang lebih lebar di wajah ibunya, hari ini dan seterusnya. Pagi itu, sinar matahari yang hangat menembus jendela kamar, menyentuh wajah ibunya yang masih terlelap. Rian berdiri di ambang pintu, memandang ibunya dengan penuh kasih. Ia baru saja kembali dari kedai barunya yang telah resmi dibuka seminggu lalu. Di luar dugaan, kedai tersebut ramai dikunjungi orang. Gorengan khas buatan Rian menjadi perbincangan banyak orang, tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga mulai dikenal di media sosial. Namun, di balik kesuksesan itu, Rian masih merasa ada yang kurang. Setiap kali melihat ibunya, ada rasa bersalah yang terus mengganjal. Ia tahu ibunya selalu menyembunyikan rasa sakitnya agar tidak membebani Rian. Dan itu membuatnya semakin bertekad untuk memberikan yang terbaik, tak hanya dalam bisnis, tetapi juga untuk ibunya. Hari itu, Rian membawa ibunya ke rumah sakit besar di kota. Dengan pendapatan dari kedainya,
ia kini mampu memberikan ibunya perawatan yang lebih baik. Dokter menyambut mereka dengan ramah, tetapi ekspresi seriusnya tak bisa disembunyikan saat memeriksa kondisi sang ibu. "Pak Rian, kami akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Ibu Anda memerlukan istirahat penuh dan terapi lanjutan," ujar dokter dengan nada tegas. Rian mengangguk. "Apapun yang terbaik untuk ibu, Dok. Saya akan berusaha." Setelah itu, Rian mengatur semua kebutuhan ibunya di rumah sakit. Ia ingin memastikan ibunya mendapatkan perawatan yang layak tanpa ada satupun yang terlewat. Saat meninggalkan kamar, ia berbisik pelan, "Bu, aku janji semua ini akan baik-baik saja. Ibu hanya perlu fokus sembuh." Seminggu berlalu. Kondisi Ibu Rian mulai menunjukkan perbaikan kecil, tetapi perjalanan masih panjang. Rian, di sisi lain, semakin sibuk mengelola kedainya yang kini semakin ramai. Berkat bantuan beberapa karyawan, ia bisa membagi waktu lebih baik, meskipun rasa rindu terhadap ibunya sering menghantui saat ia bekerja. Suatu hari, saat Rian pulang ke rumah sakit setelah bekerja, ia menemukan ibunya duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah yang tampak lebih cerah. "Rian, sini duduk," panggil ibunya dengan senyum yang begitu tulus. Rian mendekat, menggenggam tangan ibunya. "Ibu, hari ini kelihatan lebih segar. Bagaimana rasanya?" Ibunya tertawa kecil. "Ibu merasa lebih baik, Nak. Tapi yang lebih membahagiakan adalah melihat kamu berhasil. Dulu, ibu sering khawatir kamu akan menyerah. Tapi sekarang, kamu sudah jadi anak yang ibu impikan." Rian terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bu, semua ini berkat ibu. Tanpa doa dan dukungan ibu, aku nggak akan bisa sampai di sini." Malam itu, Rian duduk di samping ibunya hingga ia tertidur. Dalam keheningan, ia merenungkan semua yang telah mereka lalui. Perjalanan mereka penuh liku, dari hinaan dan cemoohan hingga keberhasilan yang kini mulai tampak nyata. Ia merasa bersyukur atas segala cobaan yang telah menguatkannya dan ibunya. Beberapa bulan kemudian, kedai gorengan Rian tidak hanya menjadi populer di kota, tetapi juga menarik perhatian investor besar. Seorang pengusaha terkenal menghubungi Rian, menawarkan kerjasama untuk memperluas bisnisnya menjadi waralaba nasional. Rian tidak langsung menerima tawaran itu. Baginya, kesuksesan tidak hanya tentang uang atau popularitas, tetapi tentang membawa manfaat bagi banyak orang. Ia memutuskan untuk membahas rencana ini dengan ibunya terlebih dahulu. "Ibu, aku dapat tawaran besar untuk bisnis ini. Tapi aku nggak mau ambil keputusan sebelum mendengar pendapat ibu," kata Rian saat mereka duduk bersama di taman rumah sakit. Ibunya tersenyum, menatap Rian dengan bangga. "Rian, apapun yang kamu pilih, ibu akan mendukung. Tapi ingat, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Jangan lupa orang-orang yang selalu ada di sekitarmu." Kata-kata ibunya menjadi pegangan bagi Rian. Ia menerima tawaran kerjasama tersebut, tetapi dengan syarat bahwa ia tetap memegang kendali penuh atas konsep bisnisnya. Ia juga berkomitmen untuk membantu pedagang kecil lainnya agar bisa ikut berkembang bersama. 5 tahun berlalu. Waralaba gorengan Rian kini tersebar di seluruh negeri. Ia menjadi contoh nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan doa bisa membawa seseorang melewati berbagai rintangan. Namun, bagi Rian, pencapaian terbesar bukanlah keberhasilannya dalam bisnis, melainkan melihat ibunya yang kini sehat kembali dan menikmati hari-harinya dengan bahagia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan mengenang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Suatu hari, saat mereka duduk di halaman rumah, ibunya berkata, "Rian, ibu bangga padamu. Tapi ibu lebih bangga karena kamu tidak pernah melupakan akar kamu." Rian hanya tersenyum, memeluk ibunya dengan erat. "Bu, aku ini nggak akan pernah bisa jadi siapa-siapa tanpa ibu. Semua ini untuk ibu."
Di bawah langit yang cerah, dengan angin sepau-sepau yang lembut, mereka berdua menikmati momen itu. Tidak ada lagi rasa khawatir atau kesedihan, hanya rasa syukur atas segala yang telah mereka lewati bersama. Dan di sana, di halaman rumah kecil itu, Rian menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keberhasilan materi, tetapi dari cinta, doa, dan kebersamaan dengan orang-orang yang berarti.